Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Di Craftopia ID, kamu bisa menemukan info tentang tutorial menjahit, belajar desain otodidak, dan juga cara memulai kerja online. Di video kali ini, gue akan membahas aplikasi apa aja yang digunakan di dunia fashion design. Ini adalah salah satu video yang udah banyak banget ditunggu-tunggu. Banyak yang nanya apa sih aplikasi yang digunakan, dan gua ada mau mention dulu beberapa hal karena banyaknya yang nanya aplikasi aja yang bisa digunakan untuk fashion design kalau dari handphone. Nah, ini pertanyaan yang tidak tepat sebenarnya kalau misalnya kalian mau bekerja profesional. Nah, jadi kalau mau kerja profesional ya gunakan apps yang profesional juga. Kalau misalnya kerja dari handphone, ya itu cuma setengah-setengah aja gitu. Jadi kalau kalian mau beneran, ya bener-bener terjun menggunakan aplikasi yang profesional yang memenuhi industri standard. Namanya mobile device ya terbatas kemampuannya gitu kan. Beda dengan bener-bener sitting on the computer dan kerja dengan apps yang powerful yang memang digunakan gitu kan dan memenuhi industri standard. Hal kedua yang mau gue terangkan, karena tadi gue udah juga menyebutkan aplikasi yang memenuhi standar industri fashion design. Nah, itu yang paling marak digunakan, yang paling udah bertahun-tahun digunain itu adalah aplikasinya dari Adobe Programs ya. Jadi mungkin kalian pernah dengar yang namanya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain gitu kan ya. Itu adalah apps yang digunakan di dunia desain. Bukan hanya fashion design, tapi juga desain-desain yang lain. Itu masih paling megang dan paling kuat. Dan kalau kalian bisa menggunakan Adobe Programs, it's gonna be easier for you to learn other stuff. Because aplikasi-aplikasi yang baru ini itu banyak meniru dari Adobe Programs. Dan mereka tidak mempunyai fitur yang dimiliki di Adobe. Jadi makanya kemampuannya terbatas. Kalau belajar dari yang susah, nah kalau misalnya udah ketemu yang mudah itu gampang gitu. Kalau belajar dari yang mudah, bentar-bentar takut, ngeliat kesini takut gitu ya. Nah, gue akan membahas aplikasi ini berdasarkan dari prosesnya di dunia fashion design. Jadi berdasarkan pekerjaan-pekerjaan tahapan-tahapannya gitu ya. Oke, tahapan yang pertama itu adalah gathering inspiration, yang dimana kita research atau mencari inspirasi gitu kan ya. Nah, ini kan namanya research, ya namanya kita butuh search engine ya. Search engine itu kan ada yang tekstual, ada juga yang visual. Yang mostly tekstual itu seperti Google. Yang visual itu kita bisa punya namanya Pinterest. Pinterest adalah search engine tapi berbentuk visual. Jadi hasilnya kalau kita menggunakan keywords itu yang akan keluar itu gambar-gambar gitu, gambar-gambar yang bisa diklik, mungkin link dengan artikel tertentu segala macam gitu kan ya. Nah, ini berguna banget untuk mengumpulkan inspirasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk ditaruh di mood board. Jadi kalau misalnya cari color scheme, kalau misalnya cari stylenya dan inspirasi apa aja gitu ya, bisa menggunakan Pinterest. Nah, Pinterest ini bisa kalian akses di mobile phone. Jadi inilah yang kerjaan yang mungkin paling bisa diakses lewat handphone. Ya, yang ini bisa gitu. Tapi kalau untuk desain prosesnya, kita lanjut ya. Nah, untuk desain proses, aplikasi apa aja yang digunakan? Yang pertama adalah Adobe Photoshop. Jadi fungsi Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator itu berbeda, apalagi dalam dunia fashion. Jangan menggunakan apa yang harusnya dibikin di Adobe Illustrator dan kalian bikin di Adobe Photoshop. Walaupun satu hasil bisa ditempuh dengan dua apps yang berbeda, tapi ada kekurangannya kalau kita kerja menggunakan hal tersebut. Jadi contohnya begini, kayak Adobe Photoshop itu fungsinya untuk manipulasi foto. Jadi misalnya foto-foto garmennya gitu kan, mungkin ada yang lecek-leceknya, nah itu kita bisa manipulasi. Dan yang kedua untuk bikin desain ilustrasi. Jadi untuk ilustrasi fashion, walaupun sebutan apps yang satunya itu Adobe Illustrator, tapi lebih intuitif kalau misalnya kita membuat ilustrasi fashion itu di Adobe Photoshop ketimbang Adobe Illustrator. Karena brush-brushnya itu lebih mudah digunakan gitu kan. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop untuk membuat mood board. Jadi
ketika gambar-gambarnya udah kita kumpulkan nih dari Pinterest dan kita pingin aplikasikan itu menjadi mood board, kita bisa menggunakan Adobe Photoshop. Nah, yang kedua, Adobe Illustrator. Adobe Illustrator dalam dunia fashion design yang paling utama adalah untuk membuat tag pack, untuk membuat gambar flat sketches. Jadi, kalau untuk gambar ilustrasi, itu gambarnya di Adobe Photoshop. Tapi kalau untuk membuat tag pack-nya, kalian bikin gambar flat sketch-nya itu tuh di Adobe Illustrator. Kenapa begitu? Karena walaupun kalau misalnya ya, suatu gambar itu bisa dibikin di Adobe Photoshop atau di Adobe Illustrator. Tapi yang namanya kita kerja, kita kan mikirin tentang efisiensi kan. Dalam kerjaan itu ada yang namanya revisi. Oh, ternyata Sims-nya bagusnya seperti ini dan ternyata begini. Nah, itu editingnya, misalnya kita mau ganti color-nya atau apanya gitu kan ya, itu lebih mudah kita gunakan di Adobe Illustrator. Ya bisa juga kita kalau mengedit di Adobe Photoshop, cuma makan waktu lama, ya kan? Apalagi kalau misalnya kalian kerjanya itu per hour gitu kan, itu bakalan banyak aja gitu hoursnya gitu. Nah, itu dia tadi efisiensinya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bikin tag pack gitu ya, itu di Adobe Photoshop, itu bakalan nanti dikasih ke gue nih ribet nih gitu kan. Ini udah salah nih dari awalnya aja gitu kan. Nah, yang kedua, fungsi Adobe Illustrator dalam dunia fashion design adalah untuk membuat motif dari kain. Itu dinamakan surface pattern design, membuat pola gitu ya. Nah, itu tuh bukan pola jahitan, tapi pola kainnya, motif kainnya itu kita menggunakan Adobe Illustrator. Karena yang namanya untuk dicetak itu lebih baik kalau hasilnya itu dibentuk dalam vektor. Nah, filenya dalam vektor, jadi nanti waktu di print ke kain itu nggak blur dan segala macamnya gitu. Aplikasi yang ketiga yang bisa kalian jadikan alternatif dalam membuat fashion illustration adalah Procreate. Procreate ini adalah aplikasi untuk menggambar ya, dan bagusnya sih untuk menggambar aja. Untuk yang lain-lain sih ya nggak bisa, kayak misalnya foto editing gitu kan ya, manipulasi foto itu dia sangat terbatas dan tidak bisa. Jadi kalian harus balik lagi ke Photoshop. Nah, aplikasi Procreate ini juga sering gue gunain ya. Kalau misalnya kalian lihat ilustrasi gue yang gue posting di Instagram yang untuk yang cepet-cepet aja gitu kan. Nah, itu gue pakai Procreate. Nah, Procreate ini sayangnya hanya bisa diakses melalui iPad. Jadi kalian harus punya Apple iPad dulu, yang mana itu mahal mungkin untuk kebanyakan orang, dan ya gitu dia deh. Tapi jangan terdemotivasi, karena banyak juga aplikasi lain yang kalian bisa gunakan sebagai alternatif dari Photoshop atau Procreate ini. Salah satunya contohnya adalah Affinity Designer, atau yang kedua Medibang. Medibang itu Affinity Designer atau Medibang ini bisa kalian akses di Android pun gitu. Jadi kalau kalian punya tablet Android, kalian bisa pakai buat gambar. Kenapa gue mention spesifikasinya Procreate atau Affinity Designer atau Medibang? Karena mereka bekerja sesuai layers. Jadi mereka tuh mengcopy Procreate gitu. Kalau aplikasi yang gambar-gambar biasa aja di tablet Android misalnya gitu kan ya, itu nggak bisa di-convert ke Photoshop file. Jadi enaknya menggunakan Procreate atau Affinity Designer atau Medibang adalah hasil yang kalian gunakan itu bisa kalian buka juga di Adobe Photoshop gitu. Jadi apa yang gue gambar di iPad gue itu bisa gue buka nanti di Adobe Photoshop. Aplikasi keempat yang digunakan di design development, kalian mungkin nggak nyangka, tapi adalah Microsoft Excel. Atau kalau kalian tidak menggunakan Windows, kalau kalian menggunakan MacBook gitu seperti gue, itu bisa kalian alternatifkan dengan menggunakan Google Sheet. Jadi pengganti dari Microsoft Office ya, ada Google Office, Google Word atau apa sebutannya. Pokoknya ya semua itu ada alternatifnya gitu kan ya. Nah, itu Google Sheet adalah paling penting. Nah, kalau untuk membuat tag pack itu adalah dokumen sebagai blueprint yang menjadi panduan dalam pengembangan desain itu sebelum dibuat prototype-nya gitu. Nah, itu yang memudahkan nanti manufacturer-nya untuk membuat desainnya. Itu kita lewat si tag pack ini. Nah, tag pack itu tuh ya banyak tabel-tabelnya kan, dan itu dia makanya tadi penting pengetahuan kita untuk menggunakan Microsoft Excel. Dan selanjutnya ada aplikasi desain yang lebih bersifat 3D. Jadi desain pakaiannya itu lebih 3D ketimbang flat. Kalau misalnya kita mendesain di Adobe Illustrator, itu kan dia flat ya. Sedangkan kalau yang kayak lagi pakai baju banget gitu, itu namanya 3D design apps.
dan yang paling banyak digunakan adalah yang pertama Marvelous Designer dan Optitext. Optitext dan Marvelous Designer ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk 3D fashion design, tapi karena itu sulit penggunaannya gitu kan ya, gue sendiri pun juga belum pernah pakai karena memang nggak banyak juga manufacturer yang udah memakai itu. Biasanya itu kalau misalnya yang dari Amerika gitu ya, dan itu karena mungkin mereka udah advance banget gitu kan. Nah itu masih udah beberapa yang menggunakan Marvelous Designer dan juga Optitext, tapi masih 90%-nya itu masih menggunakan Adobe Illustrator untuk saat ini. Mungkin kedepannya bisa pakai, ya mungkin perusahaan yang gede-gede ya kayak Nike gitu kan, mungkin ya mereka kayak pakai itu gitu kan. Marvelous Designer ini sebenarnya juga nggak cuma untuk fashion design doang, tapi juga untuk desain game. Jadi kan kayak kostum-kostum yang dipakai di gamenya itu, nah itu tuh desainnya di Marvelous Designer. Terus tahapan yang selanjutnya adalah design presentation. Jadi setelah kita desain kan kita ada presentasinya kan. Kita entah presentasi itu ke klien atau kita presentasi itu ke bos kita gitu kan, atau tugas kuliah lah contohnya gitu kan. Setelah kita bikin mood boardnya, setelah kita bikin desain flat sketchnya dan segala macamnya gitu kan, kita akan presentasi ini tuh, ya kan? Apa alasan kita membuat keputusan desain seperti ini gitu kan? Nah, itu dia, kalian membutuhkan untuk menguasai pertama Adobe InDesign. Adobe InDesign adalah program yang digunakan untuk membuat presentasi, baik secara PDF ataupun presentasi untuk, ya pokoknya presentasi gitu kan ya. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan PowerPoint kalau misalnya kalian disuruh presentasi gitu kan. Alternatifnya kalian juga bisa menggunakan Google Deck itu adalah nama lain untuk yang bikin PowerPoint gitu kan, dan ini nanti bisa di-convert ke PDF gitu. Jadi kalau misalnya kita udah bikin di sini, ya kita nggak perlu bikin lagi di Adobe InDesign gitu contohnya ya. Dan kalian juga bisa menggunakan Canva. Canva mungkin banyak yang nyangka, oh ini kan aplikasi untuk bikin apa ya, kayak posting-posting Instagram gitu kan, yang untuk OL shop segala macem gitu kan ya. Dan itu sebenarnya kan bisa juga untuk membuat PDF untuk presentasi fashion itu sendiri gitu kan ya. Jadi Canva bisa berguna untuk, ya satu aplikasi itu fungsinya nggak cuma satu, tapi gue jelasin aplikasi ini kalau misalnya di dunia fashion design di tahapannya itu apa aja gitu. Nah, tahapan yang paling akhir adalah tahapan marketing. Marketing yang namanya kita bikin desain segala macam, kalau udah jadi dan segala macamnya kan kita bikin pemasarannya kan. Nah, pemasarannya ini kita bisa menggunakan Canva. Canva itu berguna banget apalagi kalau yang punya bisnis desain dan pingin layoutnya lebih menarik dan segala macamnya. Memudahkan kita ketimbang bikinnya di Photoshop, mungkin nggak semua orang bisa gitu kan. Kalian bisa menggunakan Canva. Canva ini bisa diakses juga lewat handphone, tapi seperti yang gue bilang tadi, kalau mau bener-beneran profesional, sit down gitu ya, karena terbatas, kita nggak bisa dari handphone segala macam kayak gitu kan. Dan yang kedua ada Adobe Photoshop. Adobe Photoshop yang fungsinya untuk mengedit fotonya biar hasil foto design presentation kita, misalnya kayak kita bikin baju udah gitu, oh ternyata di fotonya ada yang meringkel dikit gitu kan, terus kita bisa ilangin gitu yang ke apanya tuh namanya, yang meringkel-meringkelnya gitu kan, dan bikin muka modelnya mungkin apa gimana gitu kan biar lebih menarik. Dan juga aplikasi yang ketiga untuk marketingnya adalah Lightroom. Lightroom fungsinya untuk edit foto marketingnya gitu kan, edit foto kainnya nanti seperti apa, jadi lebih dramatis lah hasilnya. Jadi itu dia tadi, untuk marketing kita punya 3 aplikasi yang digunakan, yaitu Photoshop, Lightroom, dan Canva. Nah, semuanya itu sudah gue jelaskan. Ini gue ngomongnya cepet-cepet karena baterai gue udah mau habis. Semoga aja kalian mengerti dan semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa follow Instagram Craftopia dan juga channel ini. Jangan lupa komen dan share ya. See you guys in my next video. Bye-bye!